Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab An-Nahwu As-Saghir li fadilati Syekh Sulaiman ibn Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kisim yang terakhir dari kitab ini, yaitu Al-Qismu Ar-Rabi. Ya, sudah kita ambil 3 kisim pembahasan. Nah, pembahasan pokok dalam kitab ini dibagi menjadi 3 kisim di juz yang keduanya. Ya, sekarang kita masuk ke yang terakhir. Sudah selesai kita dari pembahasan isim ya. Semua yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu 98%-nya adalah pembahasan tentang isim. Ya, maka sekarang kita akan membahas tentang i'rab fi'il mudhari. Loh, fi'il madinya mana? Ya, fi'il madi nggak usah karena fi'il madi adalah mabni. Fi'il amr kalau gitu mana? Fi'il amr juga begitu, mabni. Jadi yang kita perlu bahas itu ya fi'il mudhari, karena fi'il mudhari yang bisa berubah-ubah harokatnya. Yadhhabu, yadhhaba, yadhhab. Kapan dibaca yadhhabu, yadhhaba sama yadhhab. Itu fi'il mudhari, tapi kalau fi'il madi tidak. Fi'il madi mabni dia. Maka di sini kita akan ambil sekarang i'rab dari fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari'u yurfa'u wa yunsabu wa yujzamu. Fi'il mudhari itu bisa dimarfu'kan, bisa dimansubkan, bisa dimajzumkan. Kalau majrur nggak bisa ya, karena fi'il. Fi'il itu hanya bisa rafa, nasab, dan jazam. Sekarang pertanyaannya, kapan dia mansub? Fayunsabu idza subiqa binasibin. Dia dihukumi mansub kalau didahului oleh nasib. Nah, apa saja nasib nanti kan kita lihat. Ya, nasib itu maksudnya yang memansubkan. Ya, mansub itu maf'ul, nasib itu isim fa'ilnya. Jadi fi'il mudhari itu dimansubkan kalau didahului oleh nasib, dijazmkan kalau didahului oleh jazim, ya. Jadi dia mansub kapan? Kalau didahului oleh nasib. Kemudian dia dijazmkan kapan? Kalau didahului oleh jazim. Kemudian marfu kan kapan? Kalau marfu kalau tidak didahului oleh nasib dan jazim, karena hukum asal fi'il mudhari itu adalah marfu. Gitu. Jadi dia tidak butuh kepada sesuatu yang untuk mendomahkan. Jadi misalkan antum membaca yadhhabu, kenapa yadhhabu domah? Ya nggak perlu alasan, karena memang yadhhabu asal katanya domah begitu. Kalau anda baca yadhhaba, baru antum tanyakan kenapa fathah. Ya, kenapa fathah? Atau anda baca yadhhab, baru antum tanyakan kenapa sukun begitu. Tapi kalau anda baca yadhhabu, nggak bisa antum tanyakan apa penyebabnya. Ya karena memang dari sananya fi'il mudhari itu dhamma, yaitu marfu. Nah, dikatakan di sini yurfa'u idza lam yusbaq binasibin wala jazimin. Dia akan marfu kalau tidak ada nasib dan tidak ada jazim. Tidak ada nasib dan tidak ada jazim berarti dia kembali ke hukum asalnya di awal kalimat misalkan. Ya, untuk memulai kalimat dengan kata yadhhabu, ya nggak boleh tiba-tiba untuk mulai kalimat dengan sukun yadhhab atau yadhhaba, nggak boleh. Karena antum harus kembali ke hukum asalnya. Baik, maka sekarang kita lihat nasbi al-fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari itu mansub? Ya, kemudian nanti kita lihat kapan fi'il mudhari itu majzum. Kemudian kapan dia marfu? Ya nggak perlu kita bahas. Ya, karena kalau kita sudah tahu kapan dia mansub dan majzum, maka kita tahu kapan dia marfu. Gitu ya. Karena fi'il mudhari kalau tidak mansub dan majzum, maka dia marfu. Ya, hanya ada satu kemungkinan. Baik. Kita lihat di sini, yunsabul mudhari'u ba'da 'asharati ahrufin. Fi'il mudhari itu dia dimansubkan kalau dia didahului oleh 10 huruf. Ya, huruf-huruf inilah yang kita namakan an-nasibah. Huruf an-nasibah. Ya, an-nasibah jamaknya adalah an-nawasib. Ya, huruf ini namanya huruf-huruf nawasib, huruf-huruf yang menasabkan. Ada 10. Yang pertama an ini makanya an-nasibah namanya, lan an-nasibah, kai an-nasibah, idzan dan seterusnya, lamut ta'lil dan seterusnya. Jadi semuanya ini fungsinya memansubkan. An, lan, kai, idzan, lamut ta'lil, ya. Lamut ta'lil ini tidak kita ambil contohnya satu persatu ya. Nah, cukup antum familiarkan diri dengan kata-kata ini. An, lan, kai, insya Allah ini sudah familiar ya. Tapi idzan, lamut ta'lil, lamul juhud ini mungkin jarang dengar ya. Nah, tidak kita ambil ini. Adapun secara ringkas, lamut ta'lil itu untuk menunjukkan alasan.
alasan terjadinya suatu perbuatan. Lamul juhud untuk pengingkaran, ya, pengingkaran kepada terjadinya suatu perbuatan. Kemudian hatta au allati bimana ila, ya, ilaan, au bimana illaan, wa au. Jadi au itu ada bisa bermakna ilaan atau bisa bermakna illaan. Ya, perinciannya nanti akan kita ambil di kitab-kitab yang lain nanti ya. Di sini cukup untuk pahami dulu bahwasanya au itu ternyata bisa juga sebagai an-nasibah. Jadi sebelumnya kan di pembahasan ma'tuf kita sudah ambil au ya. Au itu termasuk huruf ataf juga. Nah, kan tetapi ternyata au itu banyak fungsinya yang lain. Yang salah satunya di sini adalah sebagai an-nasibah ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Wa fa as-sababiyah. Begitu juga fa as-sababiyah. Fa yang menunjukkan sebab. Ya, artinya maka ya. Misalkan antum menyebutkan saya melakukan ini sebabnya apa? Maka sebelum sebab itu tambahkan fa di situ. Wawu al-ma'iyah, itu juga wawu al-ma'iyah, wawu di pembahasan hal ya. Untuk merujuk kembali ke pembahasan hal kemarin sudah kita singgung di situ. Ya, setelah sahibul hal ya, sebelum masuk ke hal ada wawu al-hal ya. Wawu al-hal. Wawu al-hal itu namanya wawu al-ma'iyah atau wawu yang ada di pembahasan ma'tuf. Ya, bukan afwan yang di pembahasan maf'ul ma'ah ya, afwan. Ya, bukan di hal ya. Wawu al-ma'iyah itu yang ada di maf'ul ma'ah ya. Wawu itu namanya wawu al-ma'iyah. Dengan itu dia bisa memansubkan fi'il mudhari. Jadi inilah faktor-faktor atau huruf-huruf yang bisa menyebabkan fi'il mudhari itu berharokat fathah. Ya. Yadhhabu kemasukan an yadhhaba, lan yadhhaba, kay yadhhaba, idzan yadhhaba, liyadhhaba ya. Liyadhhaba ya, sama liyadhhaba, hatta yadhhaba au yadhhaba dan seterusnya. Ya, ini semua adalah huruf-huruf an-nasibah. Sebagian contoh di sini yajibu an ajtahida. Asal katanya ajtahidu fil mudhari marfu dengan dhammah, tapi kemasukan an-nasibah akhirnya dia mansub dengan fathah. Bagaimana i'rabnya? Ajtahida fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah. Gampang insyaallah ya. Kemudian lan uhmila di situ ada lan. Kai astafida, nah, kai di situ. Kemudian idzan anjaha, idzan juga fungsinya nasibah. Taib. Itu pembahasan tentang kapan fi'il mudhari itu dihukumi mansub. Sekarang kapan fi'il mudhari itu dihukumi majzum? Maka kita lihat sekarang bab jazmi al-fi'lil mudhari. Kapan fi'il mudhari dijazmkan, disukunkan? Yujzamul mudhari'u ba'da khamsati asya. Dia dijazmkan setelah 5 perkara. Wahya naw'an. Dan 5 hal tersebut kita bagi menjadi 2 bagian. Ahaduhuma ma yajzimu fi'lan wahidan. Yaitu ada huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il. Ya, ini contoh yang paling banyak. Dan ada 4 huruf dia. Contohnya lam, lamma, la'an nahiyah, dan lamul amr. 4 huruf ini dia hanya bisa memberi pengaruh kepada satu fi'il mudhari saja. Lam yadhhab. Kalau ada fi'il mudhari lagi setelah kata yadhhab, dia tidak bisa sukun. Kembali dia ke hukum asalnya dhammah, tidak terkena pengaruh oleh lam. Karena lam ini dia lemah, hanya bisa menjazmkan fi'lan wahidan, satu fi'il saja. Begitu juga lamma dan la'an nahiyah serta lamul amr. Ya. Nah, bagian yang kedua, ma yajzimu fi'lain, dan ini yang lebih kuat. Dia menjazamkan 2 fi'il sekaligus dalam satu waktu. Al-awwal yusamma fi'l asy-syarti wal akhar yusamma jawab asy-syart. Ya, fi'il yang pertama ya, kan ada 2 fi'il ya yang dijazamkan. Fi'il yang pertama itu namanya fi'lus syart. Ini dalam uslub syartiyah ya. Uslub syartiyah itu jika maka. Jika saya makan, maka saya kenyang. Jika saya mandi, maka saya bersih. Nah, itu namanya uslub syartiyah namanya. Jika saya begini, maka begini. Jika saya begini, itu namanya fi'lus syarat. Maka saya begitu, itu namanya jawabus syarat. Ya, wahya adawatus syarat al-jazimah. Nah, untuk membuat uslub syarat, ya, itu kita harus punya fi'lus syarat, jawabus syarat, dan adawatu asyarat. 3 ini rukunnya. Dan adawatus syarat itu hukumnya adalah i'rabnya dia jazimah, dia menjazmkan. Contohnya in.
izma, man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan ayu. Nah, ini dia beberapa adawatus syarat al-jazimah. Setelah kata-kata ini maka harus majzum. Contohnya man misalkan. Man yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Man. Nah, ini contoh untuk uslub syartiyah ya. Man yajtahid yanjah. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini namanya uslubus syarat. Man yajtahid yanjah. Jadi kita katakan uslubus syarat itu harus mengandung 3 rukun. Yang pertama fi'lus syarat. Ya. Fi'lus syaratnya di sini adalah yajtahid. Ya, kemudian yanjah ini jawabus syaratnya. Ya, jawabus syarat. Kemudian adawatus syaratnya adalah man. Gitu ya. Man yajtahid yanjah. Dan man ini saking kuatnya dia menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Fi'il yang pertama fi'lus syarat, fi'il yang kedua jawabus syarat. Dua-duanya sukun kan? Yajtahid yanjah. Nah, man sendiri artinya barang siapa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Ya. Nah, yang lain misalkan misalkan apapun yang engkau makan, aku makan. Misalkan ya mata misalkan kapanpun kamu pergi, aku pergi. Aina ya, kemanapun kamu pergi, aku pergi. Nah, itu namanya uslub syarat namanya. Nah, dan dia menjazamkan dua fiil. Contoh yang lain di sini intati ukrimka. Intati. Ta'ti di sini majzum. Majzum bihasfi harfa illah ya. Majzum itu kan tidak harus dengan sukun saja, bisa juga dengan menghapus huruf illah kalau fiilnya fiil mu'tal. Ini asal katanya ta'ti, ada ya-nya. Kemasukan in asyartiyah, ya-nya hapus. Kemudian ukrimka jawabus syaratnya. Ya. Ada watu syaratnya di sini adalah in. Ya, jadi in ta'ti, jika engkau datang, ukrimka, aku akan memuliakanmu. Nah, man yada'u yasma'hu Allahu. Barang siapa yang berdoa, Allah akan mendengar doanya. Nah, mana fi'il syaratnya? Yada'u. Ya, majzum bihasfi harfal illah wa huwa wawu. Yasma'hu jawabus syarat majzumun ya, biman ya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Baik. Kemudian aina tajlis tastafid, dimanapun engkau duduk engkau mengambil faedah. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah. Ini fi'il syaratnya ya. Ini fi'il syarat namanya. In tattaqu, jika kalian bertakwa, yaj'al. Nah, ini jawab syarat. Jadi konsekuensinya ada sebab ada akibat. Sebabnya apa? Bertakwa. Akibatnya apa? Allah buatkan bagi mereka furqana, ya, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ini namanya uslub syartiyah. Kemudian contoh yang lain, wa mataf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kau lakukan dari kebaikan, ya'lamullah, Allah ketahui. Maka di sini taf'alu fi'lu syarti majzumun bima ya, ma asyartiyah wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian ya'lamhu fi'lun mudhari'un majzumun bisukun ya. Majzumun bi as-sukun. Majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Kemudian yang terakhir, bab raf'il fi'il mudhari'. Kalau sudah kita tahu kapan fi'il mudhari' itu mansub dan majzum, maka sisanya adalah marfu. Kalau tidak ada al-jawazim, tidak ada an-nawasib sebelum fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut dihukumi marfu. Itulah kenapa di sini dikatakan yurfa'ul mudhari'u idza lam yusbaq binasibin aw jazimin. Fi'il mudhari itu dimarfu'kan kalau dia tidak didahului oleh nasib atau jazim. Contohnya, yubarikullahu fi amalina. Yubariku awal kalimat, ada an di sini, ada lam, ada lamma, ada man asyartiyah, nggak ada apa-apa. Maka dia kembali ke hukum asalnya marfu. Ya, hukum asal isim itu adalah marfu, begitu juga fi'il. Ya, hukum asal kata dalam bahasa Arab itu adalah marfu, dia akan berubah menjadi mansub atau majrur sampai ada yang merubahnya. Baik. Contoh yang lain, wallahu yarzuquna al-ikhlas wa taufiq. Wallahu yarzuquna. Yarzuqu di sini marfu. Kenapa? Kan ada kata wallah. Kata wallah ini bukan an-nawasib, bukan al-jawazim, dia isim biasa, dia tidak mempengaruhi harokat. Maka
Ya, kalau tidak mempengaruhi harokat, dibiarkan saja harokatnya, harokat dhammah aslinya. Gitu. Contoh yang lain misalkan, innal amala yukhtamu bis salihat. Innal amala, inna itu hanya berpengaruh kepada al amala. Yukhtamu fi'il mudhari, ya kembali ke hukum asalnya dengan dhammah. Maka ini kaidah yang antum harus pahami ketika baca kitab. Ya, kemudian antum bingung harokatnya apa, dhammahkan. Itu lebih dekat kepada kebenaran. Kalau memang blank kepala antum nggak tahu harokatnya sama sekali, dhammahkan. Itu lebih tepat. Ya, lebih besar kemungkinan antum akan benar kalau antum dhammahkan. Tapi kalau antum fathahkan, kasrohkan, atau sukunkan, antum harus bertanggung jawab menyebutkan alasannya. Kalau antum berani memfathahkan suatu kata, antum harus tahu alasannya apa. Kalau berani menjazmkan suatu kata, antum harus tahu alasannya apa. Kalau berani mengkasrohkan suatu kata, antum harus tahu alasannya apa. Tapi kalau nggak tahu alasannya, ya udah dhammahkan. Ya, itu akan lebih dekat dengan kebenaran. Gitu ya, wa innal amala yukhtamu bis shalihat. Sungguhnya perbuatan itu yukhtamu, ditutup, diakhiri dengan amalan-amalan yang saleh. Taib. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini penutup ya, akhir dari kitab ini. Selesai kita alhamdulillah taala dari kitab An-Nahwu As-Shaghir. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di kitab yang lain ya. Sebelum kita lanjut ke kitab lanjutan, kita ambil nanti As-Sarfu As-Shaghir insyaallah. Kita akan bahas sarf setelah ini. Ya, kita baca penutup dari penulis di sini. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Intahal matnu fi awwali yaumin min syahri Ramadan. Penulis mengatakan matan ini selesai ditulis ya, karena ini matan bentuknya ya, bukan syarah, makanya hanya sedikit. Ya, jadi kalau sudah hafal matan-matan nahwu seperti ini, nahwu antum akan lebih kokoh dibanding tidak pernah menghafal matan nahwu sama sekali. Nah, matan ini selesai ditulis pada hari pertama dari bulan Ramadan di tahun Sittin wa Thalathin wa Arba'miyah wa Alfin, pada tahun 1436 ya, 1436, 5 tahun yang lalu berarti ya, 5 tahun yang lalu. Sekarang 2021 ya, berarti 2016. Min hijratil Habibil Mustafa, ya, dari hijrahnya Al Habibil Mustafa alaihi atammus salatu wa akmalu assalam. Taib, ini akhir dari pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga apa yang kita sampaikan bisa antum ambil faedahnya, bermanfaat untuk antum membangun dasar ya, membangun dasar pengetahuan nahwu antum. Ya, jangan lupa dimurajah kembali apa-apa yang sudah pernah dipelajari ya, karena dengan murajah tersebut ilmu akan semakin rasikh, semakin kuat di dalam hati antum. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.